Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas materi mengenai komunikasi efektif untuk menyelesaikan tugas akhir manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelum saya menjelaskan isi materi saya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuad Maulana dengan NIM 190131601278 dengan nomor presensi 02 dari offering B9 jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa saja sih topik yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ialah ada pengertian komunikasi efektif. Yang kedua ada tujuan dan manfaat komunikasi efektif. Yang ketiga ada urgensi komunikasi efektif, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip komunikasi efektif. Mari kita mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi efektif. Apa sih itu komunikasi efektif? Menurut Mulyana dalam Handaru pada tahun 2017 halaman 2, komunikasi efektif adalah komunikasi yang apabila orang atau instansi telah menyampaikan apa yang dimaksud dalam informasi tersebut, hal tersebut dapat diukur dengan cara melihatnya secara umum. Maksudnya, komunikasi tersebut bisa disebut dengan komunikasi yang efektif apabila rangsangan ataupun isi dari informasi tersebut yang disampaikan oleh pengirim atau sumber dapat dipahami dan ditangkap oleh penerima. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat komunikasi efektif. Yang pertama, tujuan komunikasi efektif. Menurut Afkarina pada tahun 2018 halaman 61, komunikasi efektif bertujuan menekankan moral dan perilaku sebuah citra positif. Lalu, menurut Mulyana pada tahun 2001 halaman 15, komunikasi efektif mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi organisasi tidak hanya dilakukan di dalam organisasi saja, tetapi dilakukan di luar organisasi. Dan untuk manfaat komunikasi efektif diantaranya ialah yang pertama, membangun pembangunan tim di mana membutuhkan seseorang pemimpin yang baik untuk berkomunikasi kepada setiap anggotanya. Yang kedua ialah menghindari kesalahpahaman dalam organisasi, dan yang ketiga ialah membangun hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai urgensi dalam komunikasi efektif. Apa saja sih urgensi dalam komunikasi efektif? Nah, berikut interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan cara berkomunikasi merupakan ungkapan sesuatu informasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi tersebut salah satunya biasanya dilakukan oleh sekolah dan masyarakat untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Musli pada tahun 2020 halaman 58, komunikasi secara sederhana didefinisikan sebagai interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi, menuntut keterampilan setiap individu untuk menguasainya. Bukan hanya menguasai bagaimana cara membuat sebuah konten yang menarik, akan tetapi juga membuat konteks informasinya tersampaikan dengan benar dan tepat yang sesuai diharapkan. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada respect, yaitu menghormati. Apa itu respect? Yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara, di mana komunikator menghargai lawan bicaranya sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Yang kedua ada empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga ada audible atau dapat didengar, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti, sehingga yang harus dilakukan yaitu pesan harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menyampaikan informasi yang penting, menggunakan bahasa tubuh dan menggunakan ilustrasi atau contoh nyata. Yang keempat ada clarity, yaitu
kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga memudahkan lawan bicara memahami maksud dan tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada humble atau rendah hati, yaitu sikap rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati ini seperti memberikan pamor positif bahwa komunikator merupakan tempat yang tepat dalam sebuah komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Nah, itu sekian presentasi saya dari materi yang tadi saya jelaskan, yaitu komunikasi efektif. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.